record sama kita yang kan juga pernah sebagai langsung jadi pemain. Memang secara psikisnya memang beda. Mungkin di panggung itu atau ketika main lepas tuh memang nggak ada beban loh. Tapi beban ketika recording ini memang jauh berbeda. Karena mungkin apa ya? Karena ketika didengar ulang hasil recording itu kan detail dulu. Sedikit aja fales, misalnya vokalnya fales, jelas. Jadi bebannya itu atau kalau ngikut metronom kan terasa sedikit. Kalau kita live kan nggak ada beban itu. Itu memang beda tuh. Kadang memang vokalis yang apa aja kalau rekaman kan berapa kali track. Oke, ada lagi yang mau nambahin? Ya Be. Oke. Berarti jatuhnya nggak jauh beda ketika kita merekam suatu dalam penelitian merekam suatu orang gitu, tidak jauh beda ketika kita merekam diri sendiri ketika kita bermain musik dalam rekaman. Jatuhnya si orang yang kita rekam itu dia tidak mengenalkan kecerdasan emosionalnya lagi, dia mengenalkan kecerdasan rasionalnya, karena dia harus ya betul-betul ini tidak akan salah gitu, dia menjaga pola-polanya. Jadi enggak penghayatan mungkin rasa dia bermain itu kurang gitu kan. Kurang leluasa. Iya. Ada lagi? Wow. Belum. Aduh, lama panas ya. Ada ketidaknyamanan dari Silo artis ini ketika ada aba-aba untuk memulai menyanyi gitu ya. Terus ada suasana bahwa ini di direct gitu ya, di bagaimana dia, nah itu membuat tidak nyaman. Itu feedback buat kita semua yang perlu diperhatikan, dan ini penting gitu. Karena mungkin itu sadar mau direkam gitu. Jadi terganggu psikolognya. Beda dengan yang orang-orang yang bermain langsung kan. Kita ngerekam beda, lebih dapet feel-nya gitu. Jadi masuk gini kan, aku tambah sedikit. Dari pengalaman tadi, aku coba seandainya kita betul-betul riset ke lapangan dengan orang etnis yang bukan sesama kita. Jadi ternyata yang kita kasih cue itu ternyata mengganggu psikis orang itu. Itu maksudnya pelajarannya. Ya. Artinya ya izin aku mau record misalnya. Tapi kita record bisa jadi main aja Bapak, aku mau puisi sebentar atau gimana. Atau bisa jadi memang kita mau bebas, mau dia merokok dulu, ini jalan terus aja. Biar dia punya napas dulu, biar dia. Kalau menurutku itu pelajarannya, karena semakin canggih kita ya semakin membuat mentalnya kena menurutku. Kayaknya itu yang pikir dulu. Memang benar itu, memang benar begitu yang terjadi. Dan ingat kita ini kan planningnya kedodoran, ya, kita nggak pakai narasi dulu, nggak pakai naskah dulu bahwa kita harus gimana secara kronologi. Yang kedua, ternyata kita pengalamannya itu jeblok ya yang selama ini kan. Tapi seperti saya katakan tadi kan, setiap orang punya pengalaman, ya kan. Cuman ketika sesi yang ini, ya kita itu masih terkooptasi bahwa artisnya itu adalah teman sendiri, ya ada bias bahwa sebenarnya harus ada peran yang berbeda. Ya kan, bahwa Pak Silo itu bukan Pak Silo, ya kan, itu tapi orang dusun itu maksudnya. Tapi orang dusun atau orang apa, dan kita itu sebenarnya tidak sporadis keroyokan seperti itu, ya kan, gitu ya. Nah itu autokritik kita, ya kan, bahwa nanti kalau kita jalan ke sana mungkin ngerekam itu yang paling cocok tuh ya pakai zoom yang di sini, di meja sini jauh, ya, dan record aja terus, tidak usah ada kode
ayo mulai atau tidak, kecuali ada kesepakatan. Di frame dulu ya, di framing Di dulu. framing dulu, kecuali ada kesepakatan dari artisnya. Ya kadang-kadang artisnya juga kan macam tahu diri, tanda petik. Dia tahu bahwa itu rekamannya jalan terus, misalnya kan, tapi dia sungkan mau merokok dulu atau apa kan, dia pamit. Kak, saya mau merokok dulu, makanya padamkan dulu kan, gitu kan. Kayak gitu. Ada yang begitu juga ya kan. Ya, namanya orang kampung ya kan. Ya. Biasanya wah sayang kali itu jadi boros. Iya. Ya, ada yang begitu juga. Jangan bicara 2 juta ya. Jadi nanti ketika praktek terjun langsung ke lapangan, ya perhatikan hal kayak gitu. Ya, mainkan HP atau apa kan kayak gitu. Itu kan berusaha fokus. Ya kan, terus juga ngerasa orang tuh merasa diabaikan. Gara-gara kita asik sendiri. Walaupun HP itu bisa mencatat, sebenarnya sedang mencatat. Ya ngetik catatan kayak gitu ya. Tapi ya gitulah. Itu makanya saya sering menggunakan yang begini kan, yang klasik. Ya tulis tandanya itu biar aja rekaman. Ya gitu. Yang ini pemandu nantinya ketika ngedit atau ketika cek data, udah ada poin-poin intinya kan gitu. Itu ya, itu kan membantu untuk logging atau menganotasi rekaman lapangan karena didatakan kan gitu. Gitu maksudnya ya. Jadi kadang-kadang orang jadul itu masih risih dengan polikronik kita. Jadi tahu polikronik kan, jadi kejadian yang banyak dalam waktu yang sama. Ya kan, kita ngerokok, main gitar, polikronik. Ya kan, gitu. Ya, contohnya kayak gitu. Jadi hal-hal yang perhatikan ketika kita berada di lingkungan yang bukan wilayah kita atau di dalam area budaya kita. Ya, makanya terjadi bias kayak gitu. Tadi Pak Silo bilang ada apa dengan adanya Kurang nyaman ya. action command, ya jadi kurang nyaman. Padahal teman-teman ini kan udah menyamankan diri sebenarnya ya dengan istilah kebahasaan itu ya kan, bahwa kita berteman kan gitu. Ya. Tapi kan sebagai player, sebagai musisi, ya kan ada hal yang ketika di kesannya kan didikte dengan direct kayak gitu menjadi ekspresi tidak nyaman, tidak keluar dengan senaturalnya kan gitu. Ya. Jadi ya, itu harus disiasati sebenarnya. Ya, mungkin karena kita kali pertama, coba lagi nanti kali kedua. Ya kan, di sesi yang akan datang nanti Kang Doli akan sounding soal rencana kita besok atau lusa untuk, tapi bukan audio, hal yang lain. Nanti Kang Doli, tapi artisnya sama. Artisnya tak boleh diganti. Ya artisnya yang penting Pak. Artisnya yang penting Pak. Konteksnya biarlah ganti-ganti, tapi artisnya tetap. Itu sama. Jadi biar artinya kalau nyambung dari yang sehari ini ke yang besok, artinya udah adaptasi. Ini kan kebiasaan kayak gitu ya.
walaupun kita yang curang sebenarnya kan, kita si penelitinya ini yang curang ini kan, memperdaya seolah-olah membuli, ya kan, si artisnya kan gitu. Ya mohon maaf Iya ya, sih, ya, Pak. walaupun Ramadan Fitri masih lama ya, bisa diproposal dipercepat lah ya kan, Iya. pemaafannya gitu. Jadi ya itulah nisbinya, relatifnya di dunia riset atau penelitian dan etnografi etnik yang bersangkutan. Nah, jadi ada hal yang harus diperhatikan gitu kan, bahwa seniman ya kan, siapapun dia, mau orang kampung kayak orang New York kayak apa, perlakukan dia sebagai manusia yang punya hak kan ya. Jadi mungkin yang butuh pendekatan, intinya mah itu dan tunjukkan kebiasaan kita yang menghormati, ya kan, gitu. Jangan terlalu berharap bahwa narasumber kita atau artis dari masyarakat itu terlalu terbuka, ya kan, karena harusnya sebaliknya, kita yang melebur itu ke mereka, kebiasaan mereka. ke kebiasaan mereka, ya kan, gitu. Karena yang ingin kita tangkap atau yang ingin kita datakan atau yang ingin kita rekam adalah yang sesungguhnya biasa terjadi atau habitnya, kebiasaannya dari mereka itu, gitu. Nah, memang dari dulu juga ketika alat perekam itu kita bawa ke lapangan itu udah jadi gangguan, ya dari dulu juga begitu, ya kan, tidak usah pakai komando pun atau tidak di daerah pun ya, ketika alat itu Muncul. udah membuat perilaku orang macam-macam kan. Ada yang suka ngebohong, gara-gara ada alat itu kan. Iya. Ada yang memang jadi sebaliknya, bukan bicara jujur, maksudnya sebaliknya itu dia tidak bisa ngomong, gara-gara ada Jadi nggak bisa ngomong ya. jadi nggak bisa ngomong, jadi gagap atau jadi kagok aja kan gitu kan. Nah, kalau Artinya ada kondisi mental yang berubah ya. ya pasti dengan sesuatu terpengaruh yang- oleh terpengaruh oleh dengan alat penelitian kita, ya, yang hardware maksudnya. Ya. Nah kalau Pak Silo kan yang tadi duduk di situ itu terganggu psikisnya gara-gara direct action. Nah, Ya kan, itu kan sesuatu yang nggak biasa. Tapi kalau lama-lama kan udah kapan actionnya nih? Nah, Nagih dia. ya hal perilaku attitude sebagai seorang perekam ya, peneliti ya, itu perlu diperhatikan. Yang saya lakukan juga seperti ini misalnya, kalau di sini kan tahu bahwa saya mencatat apa yang inti-inti dari pembicaraan, tapi orang lain yang tidak tahu kan kok main HP terus gitu, gitu ya, seperti itu misalnya. Jadi kalau saya, oh ini mencatat gitu, kita udah tahu. Nah tapi kalau di lapangan ini perlu diperhatikan. Apakah kita membawa HP atau membawa catatan gitu? Kalau catatan kan sudah familiar gitu. Oh dia mencatat gitu, seperti itu. Tapi kalau ini kan belum tentu ya. Iya. Dan ini mengganggu kondisi mental dari. merusak situasi Iya. naturalitas. Seperti itu. Oke. Oke, sepakat. Ada feedback lain nggak dari yang sudah kita lakukan tadi? Kalau aku tambah sedikit, ya memang setelah kita jalani berapa kali putaran gitu, ya masih mengganggu, Tapi
kapan itu tidak mengganggu di arah terakhir udah mulai bisa nikmati, ya memang harus pejamkan mata kan. Ya, Solusinya kayak tadi udah mulai pejam mata tuh, oh ya baru dapat itu kan, itu kata si kunci micing tadi itu. Kena pitching tuh sama dipadamkan juga lampunya bisa jadi ya. Nah, Rasakan sebenarnya. ada satu pertanyaan yang teman-teman ketika habis merekam, ini yang harus dipertanyakan. Jadi yang rekaman tadi itu yang kita rekam tadi boleh nggak kami pakai? Jangan siapa tahu itu jadi karena persoalan tidak mood, ya kan, tidak mencerminkan profesionalitasnya dia kan gitu, ya kan, bisa aja. Ada jawaban seperti itu ketika itu. Jadi Pak, maksud Bapak mau diulang lagi atau gimana? Atau boleh nggak saya teruskan ini untuk jadi bahan penelitian? Itu penting, itu penting. Ini etika. Iya. Ini etika. Karena itu bukan musik kita, itu musiknya dia. Ya. Terus dia juga yang nyanyi kan. Artinya kita tahulah posisi kita. Dan sebenarnya kita tidak berhak kalau tanpa izin si pemiliknya. Ya. Gitu. Dan, tapi ini latihan ya. Mohon maaf kalau memang itu jadi apa ya, ada ketersinggungan gitu di daerah kayak gitu. Calon dokter di daerah skandal itu. Sebenarnya yang buat kita cemas tuh mic-nya mahal-mahal itu. Siapa tahu kalau lagi metik itu gini ya. Tapi saya lebih yakin ya Be, Iya. karena pipanya ada tadi Be. Ini bikin grogi, ini bikin grogi juga nih Be. 15. Dari Bandung. Karena pipanya ada terbawa kan, nah kurang percaya diri. Nah, kan ada juga yang seperti itu kan Be. Iya. Masalah kualitas persepsinya mungkin saja berbeda antara hasil rekaman dengan suara asli gitu ya. Itu perlu nggak Pak? Ya bisa perlu bisa tidak. Tapi kalau soal penilaian ini rekamannya sesuai standar kita apa enggak itu kurasa nggak perlu. Tapi disuruh diperdengarkan gitu kan, mana tahu Ya. ada sesuatu yang menurut dia janggal. Iya. Misalnya kok tadi itu syairnya gini, ya kok di sini baru dia teringat misalnya kan, oh saya salah itu, ya kan, yang saya nyanyikan itu atau yang kurang mood, atau ada yang kurang naik, karena lupa melodinya atau lupa syairnya kan, bisa jadi kan. Gitu. Karena jarang orang-orang tradisional di kampung-kampung maksud gue tahu soal balancing, soal apa ya. Kualitas suara. Pokoknya suaranya tebal ya udah oke lah itu. Iya. Kan gitu. Itu. Artinya yang di mana si artis itu tidak puas dengan apa yang sudah dimainkannya ya, dan ketika itu tidak puas kan bisa mempengaruhi banyak hal gitu ya, terutama eksistensi dirinya. Dan kita ketika misalnya kurang puas si penyanyi si narasumber ini, kita harus bertanya gimana gitu ya, boleh nggak kan sudah nggak puas nih, boleh nggak ini dipakai untuk minta izin dipakai untuk digunakan gitu ya. Kalau wah aku kurang puas nih, yang harus dilakukan adalah ditawarkan ya, apakah mau merekam lagi, rekaman lagi, atau solusi gimana? Solusinya gimana? Atau kelanjutan. Kesannya kan kalau di desa nggak ada yang tahu soal dunia rekaman. Tapi kadang-kadang kita temukan ada orang itu tahu pernah, ya kan, pernah kayak gitu. Jadi jangan menafikan itu, ya kan.
walau bang Napi sudah tua, tapi jangan nafikan itu. Ya kan, jangan hilangkan kasus-kasus seperti itu ya kan. Karena siapa tahu beliau lebih pengalaman ketimbang kita yang di kota gitu. Padahal dia orang kampung gitu. Siapa tahu dia pernah main di Amerika, gimana kan gitu. Jadi jangan tutup kemungkinan seperti itu ya. Nah, biar tidak jatuh malu kalau menghadapi kayak gitu. Dari awal harus bersikap etis. Jaga attitude itu ya, sopan santun atau apa kan gitu. Nah, itu aja. Intinya kenyamanan. Kalau tidak puas, ulang lagi ya, Be. Iya, sampai kelima.